warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar 33 inovasi guru SMP se-Parepare demi Indonesia berkemajuan. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Asrullah selaku guru SMP Negeri 2 Parepare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya baik, dan berbicara mengenai inovasi, tidak kita pungkiri bahwa Kota Parepare juga memiliki segudang inovasi yang sampai saat ini kita mengetahui bahwa beberapa inovasi dari Kota Parepare itu menuju ke tingkat nasional. Dan baik, langsung saja kita membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini. Pertama-tama mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, selaku guru di Kota Parepare, bagaimana Bapak melihat perkembangan guru yang ada di Kota Parepare tersendiri ini? Iya. Jadi melihat perkembangan guru di Kota Parepare, saya lihat sungguh luar biasa, karena jika melihat sisi kreativitas guru Kota Parepare itu sudah tidak diragukan lagi, terutama tentu dalam hal pengembangan digitalisasi pendidikan. Ini sudah kita lihat di mana-mana, ya, seperti itu. Ya baik, dan untuk SMP Negeri 2 Parepare sendiri Pak, mengenai inovasi ini, inovasi apa saja sih yang ada dari SMP Negeri 2 Parepare ini? Ya, sebenarnya sih ketika kita berbicara tentang inovasi itu sangat banyak. Namun kebetulan yang kami ikutkan di event kemarin, termasuk saya sebagai pesertanya, adalah inovasi terkait sistem administrasi pendidikan, di mana inovasi ini adalah sistem informasi manajemen berbasis Google yang saya beri nama Sirekap Spentu. Jadi Sirekap Spentu ini kalau ditanya apa sih yang melatar belakangi saya sehingga membuat inovasi ini, jadi tentu ketika kita bicara tentang inovasi, apalagi di bidang pendidikan, inovasi itu seperti yang kita ketahui adalah ide, gagasan, barang atau metode yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, terutama dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Maka background saya membuat inovasi ini itu bermula dari satu masalah yang terjadi di dunia pendidikan pada saat ini. Tentu terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. Ketika kalau tidak salah ya, bulan Maret tahun 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merilis surat edaran terkait study from home atau belajar dari rumah. Maka seluruh kebiasaan dari para guru, dalam hal ini pendidik, yang biasanya mereka mengajarkan atau memulai proses belajar mengajar secara tetap langsung atau tatap muka, itu harus dialihkan ke daring atau online. Nah, tentu perubahan kebiasaan, perubahan kebijakan, ini tentu akan memunculkan masalah. Nah, masalah yang paling terasa di sekolah saya saat itu adalah kesulitan warga sekolah, baik itu guru, siswa, tenaga kependidikan, terutama orang tua dalam hal mengakses data atau informasi terkait proses belajar mengajar secara daring. Nah, data-datanya bisa berupa data kehadiran siswa, kemudian laporan kinerja harian guru, database lengkap siswa, kemudian akun pembelajaran yang mereka gunakan dalam bentuk akun Google, dan data-data serta informasi-informasi lainnya terkait proses belajar mengajar secara daring. Nah, berangkat dari masalah tersebut, saya kemudian mulai berinisiatif untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat satu inovasi. Nah, inovasi yang saya buat ini adalah inovasi, sekali lagi saya katakan, itu dalam bidang administrasi pendidikan, yakni sistem informasi manajemen berbasis Google. Nah, jadi inovasi ini saya beri nama tadi Sirekap Spentu. Nah, Sirekap Spentu ini tentu tujuan pembuatannya adalah untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi Sirekap Spentu ini nantinya akan menyajikan layanan data dan informasi terkait proses belajar mengajar daring. Di sana para warga sekolah bisa mengakses data kehadiran siswa harian, kemudian laporan kinerja guru harian, dapat mengakses database siswa, biodata lengkap siswa,
dan juga mereka dapat mengakses akun belajar, yakni dalam bentuk akun Google yang digunakan oleh siswa pada saat proses belajar mengajar daring. Seperti itu. Wow, mantap nih, keren sekali nih. Nah, jadi tadi aplikasi ini sendiri berangkat dari beberapa kendala yang ada di SMP Negeri 2 Parepare sendiri. Betul. Dan seberapa lama sih dalam pembuatan aplikasi ini? Iya. Dan kendala apa saja yang paling besar yang dirasakan dalam membuat aplikasi ini sendiri? Oke. Jadi kalau ditanya berapa lama, aplikasi ini kurang lebih saya buat selama 3-4 hari. Jadi 3-4 ya, hari. Mengingat aplikasi ini sangat sederhana, saya bisa katakan inovasi saya ini tidak membutuhkan anggaran dana. Cukup jaringan internet saja yang memadai. Kalau ditanya terkait kendala yang dihadapi, memang sih yang namanya suatu aplikasi itu akan selalu ada perbaikan ketika menemui suatu masalah. Masalah yang paling terasa ketika itu, waktu penerapan aplikasi itu adalah ketika ada siswa, ini kalau kita bicara tentang data kehadiran, tentu keseragaman siswa dalam mengisi daftar hadir itu tidak bisa dikasih seragam. Karena mereka memiliki kendalanya masing-masing, sehingga pada waktu itu saya berinisiatif untuk membuat fitur tambahan baru di mana di fitur tersebut akan tercatat dan terekam dengan baik ketika siswa itu mengakses atau mengabsen di luar jam yang sudah ditentukan. Misalnya saja mungkin nanti akan terdata terlambat, seperti itu. Wow. Bukan alfa. Betul. Nah, berbicara mengenai inovasi ini mungkin sangat banyak, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kita akan menyaksikan beberapa iklan berikut ini. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Ya, baik pemirsa TV Peduli
dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yusriadi dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan masih membahas tema seputar 33 inovasi guru SMP se-Parepare demi Indonesia berkemajuan. Dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Asrullah, guru SMP Negeri 2 Parepare. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak mengenai tadi aplikasi Sirekap Spentu juga. Nah, tahapan pembuatan aplikasi ini sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi untuk tahapan pembuatan aplikasi ini saya bagi ke dalam 4 tahapan kunci. Jadi yang pertama tentu saya mulai dengan tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan tentu yang pertama diskusi rutin dengan Kepala Satuan Pendidikan. Dalam hal ini Ibu Dr. Anda Haja Sri Eni Lutfi MPD yang telah banyak memberikan ruang supportnya terhadap inovasi ini. Kemudian setelah itu saya lakukan observasi lapangan tentu di SMP Negeri 2 Parepare untuk mendalangi atau mencari masalah-masalah yang signifikan. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan tahapan pematangan. Nah, di tahapan pematangan ini saya mulai membuat draft aplikasi yang kemudian saya lanjutkan dengan membentuk prototipe dari aplikasi tersebut. Nah, setelah di tahap pematangan saya lanjutkan dengan tahap pemantapan. Nah, di tahap pemantapan ini saya isi dengan kegiatan untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sirekap Spentu kepada warga SMP Negeri 2 Parepare, baik itu kepada siswa, guru, tenaga kependidikan, bahkan orang tua siswa. Jadi untuk kegiatan sosialisasi ini saya lakukan live via Google Meet dan juga saya sudah siapkan via channel YouTube ya, yang sudah saya buat sendiri videonya yang nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah untuk melihat bagaimana sih cara memanfaatkan aplikasi ini. Dan yang terakhir tentu saya tutup dengan tahapan pemanfaatan. Nah, di tahapan pemanfaatan ini adalah tahapan di mana seluruh warga SMP Negeri 2 Parepare itu mulai memanfaatkan aplikasi Sirekap Spentu ini dalam proses pembelajaran secara daring. Wow, gitu. Banget tempat ya Pak. Nah, kalau berbicara dampak sendiri Pak dalam pembuatan aplikasi ini seperti apa sih? Iya, kalau dampak dan manfaatnya terutama ketika proses atau pembelajaran dari rumah itu berlangsung tahun lalu, sebenarnya tahun ini masih terasa ya. Jadi salah satu dampaknya itu yang pertama, ya ini mungkin ada beberapa dampak yang akan saya bagi-bagi. Yang paling nampak itu tentu meningkatkan pelayanan akses data dan informasi kepada warga sekolah. Ya, tentu yang dimaksud ini adalah guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Nah, kalau dari sisi siswa, manfaatnya tentu memudahkan mereka dalam hal mengakses data atau informasi terkait mungkin yang pertama data kehadiran mereka sendiri. Kemudian yang kedua terkait akun Google atau akun pembelajaran yang mereka gunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian dari sisi guru mapel, tentu mereka dapat memanfaatkan untuk mengetahui jumlah kehadiran siswa yang mengikuti pembelajarannya saat itu, dan mereka dapat jadikan sebagai tempat pelaporan terkait laporan kinerja harian mereka. Yang dimaksudkan laporan kinerja harian di sini adalah laporan pembelajaran daring yang mereka lakukan sesuai jadwal yang sudah dirilis. Kalau dari sisi guru BK dan wali kelas, karena di Sirekap Spentu kami juga menyajikan akses data dan informasi yang mudah untuk bisa mengakses database atau biodata lengkap siswa. Nah, ini dapat diakses oleh mereka ketika melakukan kunjungan rumah. Jadi saya sudah lengkap, sisa mencari alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, namun tentu database ini hanya bisa diakses oleh warga SMP 2, tidak untuk yang lain, karena sudah kita batasi. Dan yang terakhir dari sisi kepala sekolah, tentu memudahkan kepala sekolah dalam hal melakukan monitoring, evaluasi, dan pemantauan proses belajar mengajar daring. Itu mungkin dampak dan manfaatnya. Artinya memudahkan warga SMP Negeri 2 Parepare sendiri, iya, terutama betul. juga orang tua yang ingin mengakses, karena kebanyakan orang tua yang mungkin yang sibuk ingin mengetahui anaknya bagaimana kan, betul. bisa dengan santai melihat. Iya, gimana. Betul sekali. Nah, kalau berbicara mengenai pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait dalam pembuatan aplikasi ini, siapa-siapa aja sih Pak? Iya, jadi yang pertama tentu saya selaku inovator itu sendiri. Kemudian yang kedua tentu kepala sekolah saya selaku penanggung jawab satuan pendidikan yang mengevaluasi pengaplikasian aplikasi ini atau Sirekap Spentu ini. Dan juga pihak yang pertama kali saya minta izin untuk mengaplikasikan inovasi ini. Dan yang kedua tentu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan,
beliau sangat berperan dalam hal memverifikasi inovasi yang telah saya buat ini. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut mengenai kenapa memilih Google. Ya. Nah, yang paling ingin juga saya tanyakan, ketika pertama kali aplikasi Sirekap Spintu ini diluncurkan, Pak, atau diperkenalkan, bagaimana sih antusias warga masyarakat atau siswa-siswa SMP Negeri 2 Parepare, khususnya untuk siswa-siswa, kepala sekolah, dan mungkin juga orang tua sendiri? Oke. Bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau ditanya tentu ketika seorang atau seseorang dihadapkan dengan hal yang baru, tentu ada dua hal yang bisa kita prediksi. Mereka suka atau tidak suka, itu. Tapi karena kondisi pada saat itu sudah menuntut mereka untuk harus menggunakan itu, wajib menggunakan itu, maka yang kita lihat mereka mau belajar. Dan ternyata ketika kita melihat perkembangan di lapangan, siswa itu lebih adaptif ketimbang orang tuanya. Betul. Ketika kita lihat. Karena memang mereka hidup di era yang modern di mana arus informasi, komunikasi itu sudah pesat sekali. Jadi tidak ada keraguan memperkenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya mereka lebih adaptif. Seperti itu. Nah, kalau orang tua sendiri ini bagaimana, Pak? Orang tua siswa ini, karena mungkin sebagian besar orang tua mungkin masih ada yang artinya dalam artian gaptek dalam berteknologi. Ya. Karena kita ketahui juga sebagian besar juga guru mungkin masih ada yang kurang paham atau kurang mampu dalam melakukan inovasi teknologi ini sendiri. Betul. Silakan. Iya. Jadi kalau dari sisi orang tua memang sih banyak yang kita temui di lapangan seperti itu. Jadi kami berikan perlakuan, silahkan anaknya mengajarkan ke orang tuanya. Jika memang tidak bisa, kami membuka ruang di sekolah untuk mengajarkan kepada orang tua yang belum mampu mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi tersebut. Dan tentu juga kami sudah menyediakan seperti tadi yang saya sampaikan. Kebetulan saya juga adalah seorang konten kreator, YouTuber. Wow. Jadi saya sudah menyiapkan satu video khusus di channel saya, khusus tentang bagaimana sih cara pemanfaatan Sirekap Spintu. Jadi dengan video ini tentu orang tua nanti bisa belajar sesuai dengan waktu mereka dan tentu sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar mereka. Jadi ketika tidak paham, videonya dapat diulang-ulang seperti itu. Nah, dari sisi guru juga sebenarnya seperti itu. Namun karena ini adalah hal yang paling dekat dengan kita, maka biasanya kami melakukan istilahnya webinar ya. Webinar bukan juga webinar karena hanya bersifat santai. Jadi kami melakukan tatap muka online via Google Meet. Nah, jadi via Google Meet kami mengajarkan kepada teman-teman. Namun jika mereka belum paham, maka kami membahasnya di sekolah. Tapi alhamdulillah dari pertemuan Google Meet kemarin dan dari video yang sudah saya rilis, alhamdulillah hampir sebagian besar ya. Kalau saya bisa katakan sih 100% warga sekolah sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Khusus untuk SMP Negeri 2 Khusus untuk SMP Negeri 2 Parepare. Nah, kalau berbicara mengenai tadi, kenapa sih bisa memilih Google dalam pembuatan aplikasi ini? Silakan. Terima kasih. Jadi, kenapa saya memilih Google? Seperti yang kita ketahui bersama ya, di Google itu merupakan satu ekosistem yang di dalamnya banyak terdapat aplikasi. Saya memilih Google karena keunggulan yang dimiliki oleh ekosistem ini. Yang pertama tentu aplikasi atau Google ini memiliki keunggulan yang pertama itu simple. Apa sih arti simple ini? Nah, simple ini artinya user friendly. User friendly itu mudah digunakan oleh warga sekolah, baik itu anak-anak ya, siswa, guru, orang tua siswa dan tenaga kependidikan. Kemudian keunggulan yang kedua yakni berguna. Nah, berguna ini apa maksudnya sih? Jadi berguna ini adalah ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi dalam ekosistem Google, maka kita akan mendapatkan update yang otomatis. Nah, update ini sangat penting. Dan tentu yang tak kalah pentingnya kita dapat mengakses ya, mohon maaf, berguna ini artinya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam ekosistem Google, maka kita dapat melakukan kegiatan kolaborasi dan komunikasi secara efektif. Nah, itu berguna maksudnya. Nah, keunggulan yang ketiga fleksibel. Fleksibel ini maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi. Fleksibel itu artinya kita selaku pengguna aplikasi yang berada dalam ekosistem Google itu akan mendapatkan update yang otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah diakses dengan menggunakan perangkat apa saja, baik itu yang berbasis desktop maupun seluler. Dan yang terakhir, aman tentunya. Ini kita sudah tahu track record dari Google ya. Tentu Google terkenal dengan keamanan yang berlapis dan sangat menghargai privasi dari para penggunanya. 4 keunggulan ini yang dimiliki oleh Google yang tidak saya temui di ekosistem lain, sehingga itu yang
menuntun saya untuk memilih Google sebagai bagian dari inovasi yang saya buat. Seperti itu. Kalau guru, sebagian besar guru di Kota Parepare seperti ini, bisa jadi Kota Parepare diperhitungkan dalam dunia pendidikan ini. Betul sekali. Ya. Baik, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita Pak Asrullah, kita akan mengikuti beberapa iklan berikut ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dalam talkshow TV Peduli, live talkshow TV Peduli pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita, mungkin masih ada beberapa pertanyaan mengenai aplikasi ini Pak Asrul sendiri. Kalau terkait aplikasi ini, mungkin kalau di warga SMP Negeri 2 Parepare mungkin sudah semua mengetahui. Nah, ada nggak kerjasama dengan sekolah-sekolah lain dalam mungkin mereka ingin mencoba juga aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini? Seperti apa sih Pak? Oke, jadi untuk sekolah yang berminat, yang juga ingin menghadirkan inovasi terkait sistem administrasi pendidikan seperti yang sudah kami terapkan, nah ini bisa melakukan duplikasi yang diawali tentu dari koordinasi ke kami sebelumnya, dan nanti kedepannya akan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan jika memang ada sekolah yang berminat untuk menduplikasi inovasi ini. Dan tujuannya memang seperti itu, agar masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan dapat kita atasi. Seperti tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri kan memang untuk mereformasi sistem pendidikan kita sehingga lebih efisien dan efektif, terutama dalam hal mengejar ketinggalan kita terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga nanti pendidikan kita ini bisa lebih maju, minimal ya sejajar dengan negara-negara maju, dan hasilnya juga pada akhirnya itu akan meningkatkan
kualitas dari para peserta didik, khususnya di Kota Parepare dan umumnya di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai luar negeri, ya kita juga harus mengejar ketertinggalan kita. Cuman khususnya untuk daerah Sulawesi Selatan sendiri ini, Pak, ya kita bagaimana caranya Kota Parepare agar lebih diperhitungkan lagi ke kancah nasional, terutama kita lihat pendidikan sampai saat ini belum merata. Betul. Ya, jadi buat guru-guru yang ada di sekolah-sekolah lain yang ingin bekerja sama atau ingin mengetahui bagaimana sih cara pembuatan aplikasi ini sendiri, silakan bisa langsung berhubung dengan Bapak Asrullah selaku guru SMP Negeri 2 Parepare. Mungkin bisa bekerja sama atau bagaimana ke depannya. Nah, baik Pak, mungkin terakhir nih, mungkin ada kesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Parepare sendiri, silakan. Iya, terima kasih. Jadi adapun yang ingin saya sampaikan ya mungkin terkait situasi yang ada saat ini, ketika kita bicara tentang digitalisasi pendidikan, maka seolah-olah ini kita beranggapan bahwa suatu saat nanti guru itu akan tergantikan dengan teknologi. Betul. Ruang kelas dan sekolah akan tergantikan dengan ruang virtual. Nah, saya mau mengatakan pemaknaan ini adalah pemaknaan yang salah sebenarnya. Sebab sampai kapanpun guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh fungsi apapun. Begitupun ruang kelas tidak akan pernah tergantikan dengan ruang virtual. Jadi kalau mau bicara tentang teknologi, teknologi itu hanya sebatas tools. Kalau mau kita ibaratkan pada saat kita makan, teknologi itu ternyata hanya sebatas sendok dan garpu. Nah, untuk memperoleh makanan yang enak, berkualitas, maka tentu kita membutuhkan chef yang handal. Nah, di samping itu, di samping chef yang handal, kita tentu membutuhkan resep yang enak. Nah, chef yang handal inilah yang saya artikan sebagai guru yang hebat. Sedangkan resep yang enak ini saya artikan sebagai materi pembelajaran yang dia bawakan. Nah, sendok dan garpu ini adalah teknologi. Jadi teknologi itu hanya digunakan untuk mempermudah kita pada saat makan, jika kita analogikan seperti itu. Jadi dia hanya menyempurnakan sesuatu dan membuat sesuatu lebih mudah dan lebih efisien. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Tapi teknologi di tangan guru yang hebat itu akan menjadi transformasional yang sangat luar biasa. Nah, akhir kata dari saya terkait inovasi, tentunya jangan pernah menunggu orang lain, jangan pernah menunggu waktu lain, kita adalah perubahan itu. Jadi kini waktu yang tepat untuk kita berubah sebenarnya. Jadi jangan pernah takut untuk berinovasi. Mari kita wujudkan Indonesia hebat dengan inovasi. Wah, seperti super sekali Nina. Kalau seperti ini guru-guru di Kota Parepare, saya yakin Kota Parepare akan diperhitungkan dalam kancah dunia pendidikan di dunia sendiri ini. Nah, dan baik Pak, terima kasih sudah datang di studio kami. Mungkin lain kali kita akan memanggil kembali terkait inovasi-inovasi yang ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Insya Allah. Dan baik pemirsa, akhir kata saya Yusriadi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.